Saya seorang karyawati yang menjadi tulang punggung keluarga. Ibu saya bercerai karena ada orang ketiga pilihan ayah saya. Saat bercerai, ayah saya meninggalkan kami, menjual semua harta berharga kecuali rumah, dan sampai sekarang saya harus menanggung hutang beliau. Adik saya cacat berusia 9 tahun. Karena waktu hamil, ibu saya sering mengalami KDRT. Saya sendiri memiliki anak 2 orang, 7 tahun dan 2 tahun. Rumah tangga saya juga kandas karena suami saya seorang yang pelit dan ringan tangan, sering KDRT juga. Bahkan saya sampai sempat mengalami luka jahit di kepala, leher, dan sering memar-memar di anggota badan yang lain. Saya bercerai sewaktu saya masih hamil anak kedua. Saya menerima gaji sebesar 3,6 juta dalam pekerjaan saya. Tapi dipotong hutang ayah saya di kantor jadi cuma sisa 1,7 juta. Dengan biaya segitu saya harus mencukupi kebutuhan anak-anak saya dan ibu saya. Ibu saya sendiri sekarang berjualan di sebuah sekolah SMP dengan warung kecilnya. Tapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, maka penghasilan ibu saya turun drastis. Musibah ujian selalu datang, ada pihak yang menagih hutang ayah saya. Saya harus membayar hutang tersebut sebesar 15 juta. Akhirnya saya pinjam ke koperasi kantor dan dipotong gaji saya tiap bulan. Saya tidak memiliki gaji lagi dan minus di kantor. Beralih di topik utama yang ingin saya tanyakan. Saya berkenalan dengan seorang lelaki, datang dari perusahaan penanam modal perusahaan saya. Dia seorang non-muslim. Pertemuan kami singkat sekitar 3 minggu, dia berada di sini. Kami dekat, dia baik. Sejak saya bercerai, saya sangat down, hampir putus asa. Tapi saya selalu sabar menghadapi semua. Setelah saya bertemu dengan laki-laki ini, saya benar-benar merasa hidup kembali. Dia perhatian, baik, semua yang saya harapkan padanya ada di dia. Dia juga dermawan, mencukupi kebutuhan hidup saya. Sehingga akhirnya kami LDRan. Dia ada di Kalimantan. 6 bulan berhubungan dengan dia baik. Selebihnya kami berhubungan via WA, vid call, dan telepon. Saya sungguh sangat menginginkan dia menjadi imam saya. Tapi dia beragama non-muslim. Bolehkah saya berharap dengan berdoa selalu meminta agar dia mendapatkan mukjizat, mendapatkan hidayah kepada Islam? Saya sangat bersyukur mengenal dia. Untuk biaya hidup sekarang pun saya banyak terbantu oleh dia. Saya sungguh menginginkan bisa hidup bersamanya, bersama-sama belajar agama. Tolong Ustadz, bantu jawab saya harus bagaimana. Bagaimana kehidupan terus berjalan? Saya ingin ada yang membimbing saya, ada yang menafkahi saya. Jujur saya lelah selalu dapat ujian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahul kadzibin. Allah bertanya kepada kita, teman-teman, apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Padahal kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah akan melihat siapa dari mereka yang tulus keimanannya, siapa yang basa-basi. Allah menguji Bilal setelah dia masuk Islam. Allah menguji Zinnairah, Sumayyah, Yasir, Ammar. Allah menguji Abdullah ibnu Mas'ud. Allah menguji banyak para sahabat setelah mereka masuk Islam, baik yang miskin ataupun yang kaya, dengan ujian yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ujian adalah fitrah dalam kehidupan orang yang beriman.
Karena dengan ujian itu Allah ingin mengangkat derajat orang yang beriman. Allah ingin hambanya itu lebih dekat kepada Allah lewat doa-doa. Ketika dia sabar, Allah akan bukakan bagi dia jalan keluar satu demi satu. Dalam cerita tadi, mbaknya sedang diuji oleh Allah. Saya prihatin banget. Benar, ini ujian yang berat. Menjadi tulang punggung bagi ibu dan keluarga kita. Sementara adik kita dalam keadaan cacat karena KDRT, orang tua kita harus membiayai anak-anak yang juga sendiri, single parent. Ayahnya meninggalkan hutang yang harus dibayar. Dia bekerja tapi tidak mendapatkan gaji karena dipakai untuk membayar hutang. Berat memang, berat banget. Latai asma, jangan berputus asa. Berharaplah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Sabar. Semakin berat ujian yang Mbak alami, berarti semakin dekat dengan pertolongan Allah. Seperti malam, semakin pekat, semakin gelap, semakin hening, semakin sunyi, semakin dingin, berarti semakin dekat dengan waktu subuh. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Jangan pernah terfikir untuk tergoda mengikuti seseorang yang berbeda keyakinannya dengan kita hanya demi untuk menyelamatkan urusan dunia kita. Kenapa? Ketika kita menyelamatkan urusan dunia kita dengan mengikuti seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita, berarti kita telah menggadaikan urusan akhirat kita. Padahal kehidupan dunia cuma sementara, sedangkan kehidupan akhirat selamanya. Bagaimana mungkin na'udzubillah kita mengambil sesuatu yang cuma sebentar dan mengabaikan sesuatu yang abadi. Kita mengambil kebaikan, kesenangan dunia yang sebentar untuk mendapatkan azab yang abadi kekal di akhirat. Ini bukan pilihan yang tepat. Ini bukan pilihan yang baik, yang bijak. Bersabarlah. Doakanlah semoga laki-laki itu mendapatkan hidayah. Tetapi jangan beri hati dulu sebelum halal. Dan jangan halal kalau berbeda keyakinan. Karena haram kita menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Kita menghargai keyakinan mereka, kita menghormati hak-hak mereka beragama, tetapi kita gak boleh mengikuti keyakinan itu. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya keyakinan, kami punya keyakinan. Dalam keyakinan kita, dalam agama ini kita meyakini inilah jalan yang membawa kita ke surga. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrik walau a'jabakum. Janganlah kalian menikah dengan orang yang berbeda agama, yang syirik kepada Allah. Karena sesungguh sampai mereka beriman, sungguh budak yang beriman lebih baik daripada orang yang musyrik yang merdeka. Walaupun orang musyrik itu a'jabakum, membuat kalian takjub. Mbak tadi merasa nyaman dengan laki-laki tersebut. Dia baik, dia perhatian, dia dermawan, dia mencukupkan nafkah, akhlaknya juga baik. A'jabakum, kalian takjub. Tetapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, kata Allah, jangan nikahi dia. Karena ketika kalian menikahi dia, maka pernikahan itu haram. Kalau kalian mengikuti agamanya, maka ini lebih fatal lagi. Artinya kita menggadaikan akhirat kita selamanya dengan hanya urusan dunia yang sementara. Na'udzubillah min dzalik. Bersabar ya Mbak. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang terbaik. Bisa jadi jalan yang terbaik itu laki-laki tersebut mendapatkan hidayah. Bisa jadi jalan yang terbaik itu adalah Allah akan datangkan laki-laki lain yang beriman, yang baik akhlaknya, untuk bisa mendampingi Mbak berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dua pertanyaan ini cukup mewakili sekian banyak pertanyaan yang juga saya lihat setema, yaitu masalah keluarga. Baik itu masalah diambang perceraian ataupun memilih jodoh yang berbeda dengan kita, atau ujian-ujian keluarga. Mudah-mudahan semua kita dikuatkan kesabaran. Bukan hanya kita yang sedang diuji Mbak, semua hamba Allah diuji.
Ujiannya beda-beda. Saya kenal banyak orang yang mengeluh tentang ujian mereka, tetapi ketika saya mendengar cerita yang lain, saya merasa bahwa cerita yang kemarin gak ada apa-apanya dengan ini. Kemudian besok dapat lagi cerita yang lain, ternyata yang hari ini gak ada apa-apanya dengan yang besok, dan seterusnya. Semua orang diuji. Bersabarlah. Minta kepada Allah dikuatkan kesabaran. Allahumma afriq alayya sabra. Ya Allah, lapangkan dada saya dengan kesabaran. Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Mereka jauh lebih solih daripada kita, jauh lebih istimewa dari kita, tetapi mereka mendapatkan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Sehingga ujian bukan berarti Allah gak sayang sama kita. Allah sayang sama Mbak. Cuman kita belum mengerti maksud Allah. Bersabarlah sebentar lagi. Karena mungkin Mbak sekarang sudah berada di penghujung malam. Dan kalau Mbak sabar, insya Allah akan melihat fajar. Barakallahu fikum.